Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali lagi bersama saya di channel yang kita cintai semua, yaitu channel Pedang Aswaja. Oke, kali ini pembahasannya sangat menarik, sangat luar biasa dan perlu dijelaskan. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang tidak paham tentang permasalahan ini. Iya, orang-orang Wahabi mereka itu mengaku bahwasanya mereka itu orang kelompok, mereka mengaku bahwasanya mereka adalah kelompok yang meyakini tanzih. Mereka mengaku bahwasanya mereka adalah kelompok yang meyakini Allah tidak sama dengan makhluknya. Tetapi sejatinya mereka justru sebaliknya, mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Iya, karena mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala duduk di atas arsy. Mereka meyakini Allah Ta'ala ada di atas arsy. Dan itu adalah keyakinan yang menyamakan Allah dengan makhluk. Itu adalah keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menyerupakan Allah dengan manusia. Iya. Walaupun mereka mengatakan, enggak, kita itu meyakini tanzih, meyakini Allah itu maha suci, tidak sama dengan makhluknya. Itu hanya omongan saja, tapi secara praktek mereka meyakini apa? Tashbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bahkan mereka mereka mengatakan, loh, kita itu mengatakan Allah duduk, tapi duduknya itu tidak sama dengan duduknya makhluk. Duduknya itu tidak sama dengan duduknya manusia. Mereka mengatakan itu. Sebagaimana kalian mengatakan Allah Maha Kuasa, kuasanya tidak sama dengan manusia. Seperti halnya kalian mengatakan Allah memiliki sifat ain, tetapi ainnya ini tidak sama dengan ain manusia. Allah memiliki sifat wajah, dan wajahnya itu tidak sama dengan wajah manusia. Allah memiliki sifat yad, dan sifat yad ini tidak sama dengan yad manusia. Kita katakan beda dengan apa yang kalian katakan. Perkataan ahlu sunnah bahwasanya Allahu lahu wajhun laka wujuhina walahu yadun laka aidina walahu ainun laka ayunina, itu tidak sama dengan perkataan kalian. Tidak sama. Kenapa? Alasannya pertama, julus atau duduk itu adalah sifat yang khusus bagi makhluk. Khusus bagi jisim. Makhluk alladzi lahu nisfan, an-nisful asfal wa nisful a'la. Makhluk yang memiliki dua bagian, yang bagian atas dan bagian bawah. Maka makhluk seperti ini bisa dikatakan duduk. Manusia contohnya, duduk. Berarti kata duduk, yaitu dalam bahasa Arabnya al-julus, itu tidak sah, tidak bisa disematkan kecuali kepada makhluk. Iya, kecuali kepada makhluk. Dan makhluk terkhusus, artinya makhluk khusus, tidak semua makhluk bisa dikatakan duduk. Hanya yang memiliki bagian atas dan bagian bawah, begitu. Berarti tidak ada kata duduk itu yang bisa disematkan kepada sesuatu selain makhluk. Beda halnya dengan sifat Allah wajah, misalkan. Sifat Allah wajah. Sifat Allah ain. Sifat Allah yad. Sifat wajah, kata al-wajhu. Di dalam bahasa Arab ini ya. Kata al-wajhu misalkan di dalam bahasa Arab itu bisa diperuntutkan untuk makhluk, untuk jisim, bisa diperuntutkan untuk selain jisim. Kata al-wajh yang diperuntutkan untuk jisim, yaitu kepada makhluk, itu adalah seperti apa ya? Seperti wajahnya manusia, anggota badan. Wajah ini adalah untuk manusia. Dan ketika wajah itu kalau yang
itlakkan kepada makhluk seperti anggota badan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan hal itu. Allah Maha Suci akan hal itu. Adapun wajah di dalam bahasa Arab yang berarti selain wajah anggota badan, itu ada juga. Itu ada juga. Misalkan wajah, kata wajah, al-wajhu, tetapi artinya apa? Al-mulku. Kekuasaan. Ada. Seperti halnya yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mentafsirkan ayat kullu syai'in halikun illa wajha. Beliau mentafsirkan di dalam kitabnya tafsir suratil Qasas. Beliau menyebutkan kullu syai'in halikun illa wajha. Beliau mengatakan apa? Illa mulka. Jadi segala sesuatu itu akan binasa kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wajah juga bisa diartikan dengan apa? Dengan ketaatan, misalkan. Al-wajhu itu bisa diartikan dengan ketaatan. Ay ma yutaqarrabu bihi ilallah. Bisa. Seperti ada sebuah hadis, di situ disebutkan wa aqrabu ma takunul mar'atu ila wajhillahi fi qa'ri baitiha. Wa aqrabu ma takunul mar'atu ila wajhillahi idza kanat fi qa'ri baitiha. Jadi seorang perempuan itu dikatakan apa? Dia itu melakukan ketaatan, yang paling dekat untuk melakukan ketaatan idza kanat fi qa'ri baitiha. Jika seorang perempuan ini melazimkan atau senantiasa di dalam rumahnya tidak suka keluar, begitu. Itu paling dekat untuk melakukan ketaatan. Nah, di sini al-wajah diartikan apa? Dengan ketaatan. Wa aqrabu ma takunu al-mar'atu ila wajhillahi ay ila ta'atillah idza kanat fi qa'ri baitiha. Nah, itu. Begitu. Juga al-wajah bisa diartikan dengan zat. Dengan zat. Kalau yang dimaksud zat itu adalah makhluk, maka anggota badan, tubuhnya. Tapi kalau yang dimaksud zat itu adalah Allah, zat Allah, maka yang dimaksud itu adalah haqiqatullah. Wala ya'rifu haqiqatallahi illallah. Dan tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah misalkan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajhu rabbika di sini apa artinya? Zatu rabbika. Artinya zat Allah itu yang kekal, tidak binasa. Begitu. Nah, beda berarti kan dengan yang mereka katakan tentang duduk. Kalau duduk itu tidak bisa disematkan kecuali pada jisim. Nah, sekarang mana kalimat duduk di dalam ayat Al-Quran mana? Iya kan? Nggak ada. Duduk di ayat Al-Quran yang disematkan kepada Allah nggak ada. Adanya ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ayat mutasyabihat, istawa yang memiliki banyak arti yang mereka artikan langsung duduk. Mereka berikan makna duduk. Padahal makna itu hanya diperuntukkan kepada jisim, gitu. Al-yad misalkan, al-yad begitu juga, bisa bermakna al-yad itu adalah al-jism, yaitu anggota badan. Ya, seperti tangan kita, ini anggota badan. Berarti ini tidak layak bagi Allah. Berarti yadullah bukan berarti artinya apa? Anggota badan, bukan.
Karena ini tidak layak bagi Allah. Dan niat juga bisa diartikan selain anggota badan. Dan banyak artinya selain anggota badan. Begitu. Seperti misalkan artinya al-yad di dalam bahasa Arab diartikan dengan al-hifz misalkan. Penjagaan. Nah, itu juga bisa. Itu juga bisa. Tajri bi a'yunina. Nah, itu artinya penjagaan. Al-yad bisa diartikan apa lagi? Banyak. Seperti apa? Misalkan al-yad diartikan dengan di dalam bahasa Arab ya, kita bahas dengan al-quwwah misalkan. Yaitu dengan kekuatan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'a banaina bi'aidin. Was-samaa' banainaha bi'aid. Was-samaa' banainaha bi'aid. Ini bi'aid artinya apa? Biquwwah. Bukan artinya anggota badan. Dan langit itu Allah ciptakan dengan maha kuasa Allah. Bi'aid. Itu. Dengan al-quwwah. Di sini bermakna apa? Al-quwwah. Terus al-yad misalkan. Di dalam bahasa Arab juga bisa diartikan dengan al-ahd. Janji misalkan. Yadullahi fawqa aidihim. Nah, begitu. Bukan di sini bukan artinya anggota badan. Begitu. Jadi kalimat al-yad sendiri di dalam bahasa Arab itu maknanya banyak. Maknanya banyak, ada yang jisim, ada untuk makhluk, ada yang bimakna dengan arti yang bukan anggota badan. Seperti yang kita sebutkan. Itu. Al-ain misalkan. Al-ain. Jadi al-ain itu sama. Ada yang al-ain itu dimaknai dengan anggota badan. Ada al-ain, anggota badan yang ini, mata ini. Al-ain. Anggota badan, berarti itu Allah disucikan dari itu. Allah tidak sama, tidak boleh dikatakan dengan Allah memiliki ain yang dengan arti anggota badan, tidak. Al-ain juga bisa diartikan selain anggota badan, begitu. Seperti apa misalkan? Al-ain bisa diartikan dengan mata air. Al-ain bisa diartikan dengan mata-mata. Al-ain juga bisa diartikan dengan apa? Penjagaan. Begitu. Seperti yang tadi yang saya katakan, tajri bi'ayunina. Bihifdzina. Bi'ayunina. Nah, tadi kalau saya ngomong di ayat yang tadi, ini maksudnya ini. Al-ain itu artinya apa? Penjagaan. Al-ain artinya mata-mata. Al-ain artinya mata air. Banyak artinya. Jadi, tapi bisa juga diartikan dengan anggota badan, yaitu mata ini. Tetapi kalau mata ini berarti anggota badan, pokok arti yang itu adalah makhluk, Allah disucikan dari hal itu. Allah maha suci akan hal tersebut. Begitu. Jadi sungguh beda apa yang dikatakan dengan oleh orang-orang Wahabi. Begitu. Seperti firman Allah misalkan walitusna'a ala aini. Ini aini artinya apa? Hifzi, penjagaanku. Begitu. Jadi beda jauh perkataan ahlu sunnah yang kita mengatakan
misalkan perkataan Imam Abu Hanifah juga dan lain sebagainya dari para ulama, Allahu lahu wajhun la ka wujuhina walahu yadun la ka aidina walahu ainun la ka ayunina, ya kan? Itu artinya seperti itu. Yang seperti yang kita jelaskan tadi. Kenapa? Karena memang pada dasarnya al-yad, al-ain, al-wajah itu bisa diartikan dengan makhluk, anggota badan, dan Allah disucikan dari itu, tidak boleh disifati dengan itu, juga bisa dengan diartikan selain anggota badan, dengan arti-arti yang kita sebutkan tadi. Berbeda halnya dengan duduk. Kalau duduk, itu khusus untuk makhluk. Gak bisa disematkan kepada Allah. Nah, ini orang Wahabi aneh. Mereka mengatakan, loh kita juga mentanzih akidahnya laisa kamitslihi syai'. Tapi pada dasarnya apa? Mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Bagaimana mungkin orang mengatakan atau Wahabi mengatakan Allah itu duduk di atas arsy, terus mereka mengatakan Allah tidak sama dengan makhluknya. Ini bagaimana ini? Ini bertentangan karena kata duduk di atas arsy itu sudah menunjukkan apa? Pertama berbentuk, kedua bertempat, berarah, itu semua sifat makhluk. Ada orang Wahabi yang mengatakan juga, loh kita akan mengatakan Allah duduk di atas arsy. Kita nggak meyakini Allah bertempat. Nah, gimana? Di atas arsy, mereka meyakini Allah tidak bertempat. Aneh. Ada yang ngomong seperti itu dari mereka. Terus ketika dikatakan sama mereka, loh di atas arsy itu ada makhluk loh. Bagaimana mungkin dikatakan di atas arsy tapi tidak bertempat? Di atas arsy ya, dikatakan tidak bertempat. Padahal ada makhluk di situ. Masa ada makhluk yang tidak bertempat? Terus mereka mengatakan, apa makhluk apa? Alkitab fauqal arsy. Alkitabu fauqal arsy inna rahmati taglibu ghadabi. Itu kan di dalam hadis bahwasanya Alkitab itu di atas arsy. Yang ditulis di dalamnya apa? Inna rahmati taglibu ghadabi. Begitu. Itu di mana? Fauqal arsy, di atas arsy. Terus mereka mengatakan Allah di atas arsy. Loh, bagaimana? Terus mereka mengatakan tapi di atas arsy ada tanpa tempat. Tidak sama dengan sifat makhluk. Bagaimana ini? Bagaimana? Terus seandainya pun kalau dikatakan menurut mereka Allah di luar alam, kita katakan kalau seandainya di luar alam, menurut kalian orang Wahabi, menurut keyakinan kalian Allah bertempat di luar alam, menurut keyakinan kalian di luar alam tanpa tempat misalkan. Oke. Kalau kita mau seperti keyakinan kalian, kita tanya saja. Di luar alam, menurut keyakinan kalian itu menempel dengan alam atau berpisah dengan alam? Kalau berpisah, berpisahnya jauh apa dekat? Dan semua itu makhluk. Kalau dikatakan menempel dengan alam berarti sama dengan makhluk karena disifati menempel atau berpisah. Kalau dikatakan berpisah juga disebut adalah makhluk. Ada yang mengkhususkan pada sifat itu. Begitu loh. Mereka nggak paham ini. Konsep ini nggak paham. Karena kebanyakan orang Wahabi mendengar-dengar saja dari pemimpin mereka tanpa berpikir. Ketika kita katakan menempel dengan alam atau berpisah dengan alam. Kalau berpisah jaraknya jauh apa dekat, mereka katakan, ya terserah Allah. Berarti kalian membolehkan sesuatu yang tidak boleh kepada Allah. Kalau kalian katakan terserah Allah. Itu semua sifat makhluk kok terserah Allah. Nah, kita mau terapkan pemikiran kalian. Nyambung apa tidak? Gitu loh. Tapi ternyata kan apa? Ternyata tidak bisa. Itu. Berarti nggak masuk. Logikanya nggak masuk menurut akal. Terus mereka, oh kalian itu filosof. Filosof. Enggak. Hanya kalian saja yang tidak mau mempergunakan sedikit dari akal. Gitu.
untuk berpikir, untuk menjadi akal itu syahidun. Akal itu sebagai saksi bahwasanya ayat Al-Quran itu benar. Begitu. Jadi cukup apa yang saya sampaikan. Insya Allah ini bermanfaat dan bisa didengar.